Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Walladhi amarna bil taqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin an-nabiyil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman, yang insya Allah kita, istri, putra putri, bahkan anak cucu keturunan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia yang sedang kita juangkan bersama keluarga di dunia karena iman dan takwa. Mulia yang kita inginkan adalah kemuliaan disebabkan kaya dengan amal-amal saleh, yang pada gilirannya nanti manakala hidup ini harus kita tutup dengan kematian. Pada majlis yang mulia yang sangat dicinta oleh Rasul, kita berdoa mudah-mudahan kita, istri kita, putra putri, bahkan anak cucu keturunan kita nanti Allah berikan mati mulia, mati husnul khatimah. Allah berikan mati mulia, mati husnul khatimah, insya Allah. Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita sampaikan salam hormat dan ta'zim kita kepada seluruh alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebut satu persatu nama-nama beliau. Kita doakan saja mudah-mudahan para ulama kita, para habaib kita, para tokoh agama kita, Allah berikan keberhasilan dalam perjuangan, Allah tambahkan kemuliaan dan kemuliaan dari dunia sampai akhirat, insya Allah. Selanjutnya di dalam majlis mulia ini saya sampaikan satu kehendak dan cita-cita melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah cinta dan cinta kita pada Rasul, yang dengannya harapan besar manakala nanti bulan Februari ada pilkada, insya Allah pilkada menghasilkan kemenangan untuk Islam dan umat Islam, insya Allah. Marhaban Yukudumin Kiai Ustaz Ketua MUI apa tepatnya, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta Rasul, saya konfirmasi barusan setelah saya naik mimbar ada datang dari cilik kita. Jadi saya agak kagok nih.
Kita lanjut Bapak Ibu. Barusan saya konfirmasi setelah saya siapa yang ceramah. Ada satu penceramah lagi nanti. Yang kedua, namun sebelumnya ada kemuliaan, kehormatan, ada cilik yang mau tampil begitu ya. Lantas saya ngomong berapa lama durasinya? Hah? Enggak, nanti saya ngomong kelamaan, cilik kita pulas lagi. Hah? Gak terikat. Betul. Yang jelas kita semua hadir di sini berlebih panitia, apalagi kami sebagai pemegang amanah dakwah, itu punya visi dan misi yang harus tersampaikan. Enggak boleh enggak. Seorang dai enggak mikirin capek atau enggaknya. Maaf ya. Seorang dai enggak boleh mikirin jauh apa dekat. Seorang dai enggak boleh mikirin ngapain pikirin amplop. Tidak yang dipikirkan bagaimana keberhasilan dakwah. Karena seorang ulama penceramah akan diseret ke meja hijau yaumul qiyamah, akan dimintakan responsibility, dimintakan pertanggunggan jawab, disidang oleh Allah. Ma min khatibin yakhtub Allahu sa'iluhu. Tidak ada seorang pembicara, seorang yang ceramah, kecuali nanti bakalan ditanya sama Allah. Lo ngomong apa orang kasih lo? Mau apaan sih? Mau beken, mau ternama, mau kaya, mau. Maaf, bakal ditanya. Ringsek nanti. Oleh karena itu lagi-lagi saya datang kemari, insya Allah apa adanya yang saya bisa sampaikan. Dengan waktu barusan saya minta persetujuan nggak dijawab, sesampainya dia barangkali ya, sesampainya. Oke. Last but not least, cinta kepada Rasul adalah satu keindahan di dalam hidup kita. Love very beautiful. You know? Yes, cinta sangat indah dan mulia. And beauty is not to see but something to feel. Tapi keindahan itu bukan untuk dilihat oleh orang lain. Bukan seperti rumah kaca yang bisa dinikmati oleh pejalan dari luar rumah. Halamannya hijau, ada kebun, mobil berjejer, rumah bertingkat, bla bla bla. Bukan karena itu keindahan, tapi adalah untuk dirasakan si pemilik rumah. Karena banyak rumah kaca indah dari luar di mata orang lain, tapi si pemilik rumah hancur luluh perasaan, centang berenang balang melintang gak karuan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Buat apa kita rame-rame kumpul dengan biaya yang mahal? Silakan. Masya Allah. Baik. Biaya yang cukup tinggi kita bikin maulid. Buat apa kita turun jalan sampai 7 juta turun di Monas, tapi hasilnya sampai hari ini maaf, perjuangan kita belum berhasil dan kita nggak boleh berhenti. Betul? Ahok udah ketangkep belum? Maaf nih.
Ini doa Rasul yang barangkali rata-rata kita nggak mengerti. Yang akad doa saja tidak mengerti kadang-kadang, apalagi yang ngaminin. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada sampai wa syamatatil. Ya Allah, aku berlindung dari cibiran, dari cemoohan musuh-musuh orang-orang kafir. Orang kafir cibir bibir. Lu menang banyak benteng dalam. Lu nggak ada apa-apanya. Orang-orang kafir di sekarang, maaf. Sampai berani orang-orang kafir terhadap umat Islam. Cuma satu, belum yang lainnya. Ahok, mulutnya begitu lancang, bacotnya begitu busuk. Bacot ya. Kalau mulut terlalu terhormat buat Ahok. Itu baru di luar, belum yang lagi di dalam hatinya. Wa fi sudurihim akbar. Baru itu, belum yang lainnya banyak. Ini yang kita selempangin, kata orang Betawi bilang. Maulid dari tahun ke tahun, dari ini ke ini. Tapi kita umat Islam kok kalah dalam politik, kalah dalam ekonomi, kalah. Ada apa kita ini? Kita kembalikan saja kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Terus berjuang dan berjuang. Saya sampaikan, kalau saya pakai bahasa resmi Pak, terus terang saja, barangkali tidak kecandak pikirannya, terus terang saja, karena lawan saya terus terang saja, lawan bicara bermacam lapisan orang-orang. Tapi kali ini saya berhadapan dengan orang-orang Betawi yang ada di Menteng Dalam, saudara-saudara saya yang sekelas. Saya kepengen ngomong dari hati ke hati. Kesel gak kita? Kalau ngelihat ada pejabat-pejabat, katanya orang Islam, menteri kah dia, wakil rakyat kah dia, jenderal kah dia, sampai Presiden Jokowi kah dia. Kalau lagi dikerek sang bendera merah putih bersamaan dengan lagu Indonesia Raya, berdiri semua memberi hormat. Semua pejabat memberi hormat. Indonesia tanah airku. Ya Pak. Hormat. Berdiri. Seolah-olah cinta tanah air, seolah-olah cinta bangsa, cinta negara, cinta masyarakat, cinta rakyat. Selesai hormat bendera, selesai nyanyi Indonesia Raya, nyolong jalan terus pada pejabat. Korupsi jalan terus. Rakyat susah. Umat Islam mayoritas, maaf, tidak pernah dibela. Kalau toh ada pejabat yang saleh, terlalu kecil jumlahnya. Lihat pejabat orang-orang Islam yang macam begini, bersandiwara menghormat bendera, berdiri dengan lagu Indonesia Raya, tapi tidak ada keberpihakan dengan bangsa tercinta yang di dalamnya adalah orang-orang Islam. Betul? Yang sejarah kemerdekaan kita adalah direbut oleh kakek nenek moyang kita, para mujahid-mujahid, ulama-ulama. Tapi ketika majelis ulama berfatwa, dicemooh, dicibirkan bibir oleh musuh-musuh kita orang kafir dan orang-orang munafik yang ngaku Islam. Pak, tidur berkhusus. Dan saya juga khawatir kalau tidak kita gebrak dari sekarang. Bagus, lagi-lagi bagus. Orang Betawi, masyarakat Menteng Dalam ini maulid dan maulid bagus, inti serakal. Ya Nabi salam
Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Selesai maulid, dekat me ulama enggak, ngaji enggak, berjuang untuk Islam enggak, malah kerjaannya yang enggak. Mana lo maulid? Siapa tadi Habib? Apa ceramahnya? Gua nggak tahu. Yang penting kebudinya enak. Ngaco lo pada. Maaf ya. Ini mudah-mudahan hasil maulid bulan Februari besok semua kita berjuang untuk Allah dan Rasulnya, untuk Islam dan umat Islam. Insya saya kasih gambaran dikit lagi-lagi tentang cinta Rasul. Tidak ada balasan cinta kepada Rasul kecuali surga. Tapi ingat, cintanya cinta sejati, bukan cinta gombal, bukan cinta monyet cengar-cengir doang. Maaf. Para Badui datang turun gunung, Nabi lagi bersama sahabat. Orang Betawi bilang sunyi senyap, kalau jatuh jarum pate kedengeran begelentring. Tuh. Tapi tiba-tiba kemuliaan masing-masing dicederai dengan datangnya seorang tamu. Keusuhan terusik. Arab gunung, ada Arab yang belum tersentuh dakwah Nabi. Bukan orang berpendidikan kayak sahabat semuanya hebat. Ini Arab gunung, orang betul bilang belum makan bangku sekolahan, belum pinter dia, belum tahu akhlak, belum tahu adab. Dari jauh datang berteriak-teriak dengan suara lantang, doa-doakan, kata orang menteng dalam. Ya Muhammad, ya Muhammad, teriak-teriakan. Sahabat gusar terusik, kurang ajar nih orang, manggil Nabi teriak-teriakan begini, kurang ajar nih orang. Pak, lebih hebat kegusarannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang tegas dan tuntas. Betawi bilang pinggang digolok udah golok tidak udah digeser. Gua beri juga nih orangnya. Nabi kasih isyarat, tenang. Kali ini kita kedatangan tamu lain dari yang lain. Kata Nabi bilang, biarkan dia teriak-teriak. Sampai dekat masih teriak juga. Kemudian dekat dengan suara lantang dia bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, mata sah. Ya Rasul, kapan sih datangnya kiamat? Turun gunung, mau ketemu Nabi, mau nanya datangnya kiamat. Doa-doakan. Nabi mesem, Nabi senyum, Nabi itu arif dan bijak. Senyum manis, senyum Nabi. Sembilan Astagfirullahaladzim. Kata Nabi bilang, ente nanya tentang kiamat. Apa amal inti yang udah inti siapin? Bekal amal apa untuk menghadapi hari kiamat datang yang begitu hebat dan dahsyat? Pak, kiamat idza zulzilatil zil wa akhrajatil wa qala al-insan ma laha.
lari tunggang langgang masing-masing menyelamatkan diri. Istri nggak tahu, laki-laki nggak tahu, bini orang tua nggak tahu, anak-anak nggak tahu. Masih hebat gunung berterbangan. La haula wala quwwata. Ini yang ditanya, kapan datang kiamat? Nabi bilang, ente amal apa yang ente bersiapin? Tuhan bilang, la syai' illa hubbi ilaih. Tidak ada sesuatu yang kusiapkan ya Rasul kecuali cintaku saja ku pertaruhkan, cintaku padamu. Mesem sahabatku, turun gunung mau menyatakan cinta toh, mau menyatakan I love you ya Rasul, aku cinta padamu ya Nabi. Nabi jawab ketika itu, anta ma'aman ahbabta fil jannah. Engkau nanti di surga bersama-sama orang yang kau cinta di dalam surga. Mudah-mudahan kita cinta Rasul. Mudah-mudahan nanti kita masuk surga bareng-bareng. Amin. Ya Rabbal. Tapi lagi-lagi cintanya jangan cinta gombal. Mulai hari ini kita siapkan berjuang apa saja yang kita miliki. Kalau bahasa saya di kantoran, faman kana lahu ilmun falyujahid bi ilmi wa man kana lahu jahun falyujahid bi jahi wa man kana lahu malun falyujahid mal. Banyak sekali siapa orang yang punya ilmu berjuang dengan ilmunya. Hai para ulama, hai orang-orang pandai, orang Islam yang ada, hai para pejabat orang-orang Islam, hai orang-orang kaya, hai para pemuda, hai ibu-ibu, hai semua orang Islam, berjuang, berjuang dan berjuang di izzil Islam wal muslimin, untuk kemenangan Islam dan orang Islam. Lagi-lagi saya sampaikan sebagai kajian hari ini, tarik banding. Dulu ada sahabat yang namanya Sa'ad As-Sulami. Siapa ya? Sa'ad As-Sulami. Nama Sa'ad sahabat tapi banyak. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kaya raya. Sahabat Abi Waqqas. Tapi Sa'ad As-Sulami adalah seorang pemuda yang miskin alang kepala, tampangnya jelek, gak ketulungan. Udah miskin, ya Allah, jangan lagi pakai miskin, jangan pakai jelek, miskin aja juga udah gak enak. Pak, paling enak jadi orang kaya. Ya Allah, jalan aja juga dehen. Enak didengarnya. Orang kaya enak dengar dehennya, walaupun nggak ngasih duit. Coba kalau orang miskin lewat dehen, orang curiga dia mengutang lagi. Saat As-Sulami udah miskin jelek, seorang pemuda di masyarakat dikucilkan, diasingkan, orang pada nggak demen, udah miskin jelek. Datang ke satu teman, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan. Lame-lame pada pulang, atuh ninggalin. Orang nggak demen, udah miskin jo. Udah dari mana nih kita udah nggak enak deh. Orang batu bilang jangan dari jauh kita kan nggak enak, apalagi dari dekat sakit nanti. Saat nih maaf nih Pak, saat datang kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Saat tumpen ada apa nih? Ya Rasul, saya mau bertanya. Nanya apa? Apa benar Allah tuh nggak adil? Kaget Nabi. Ada apa nih? Kok nanya ini begini? Ya Rasul, apa benar Allah tuh nggak adil? Ada apa sih? Tidak ya Rasul, kenapa Allah ciptakan manusia ada yang ganteng, alat kepala
kepalang tinggi, semampai, putih, bersih, dadanya bidang seorang pemuda, enak buat rebar-rebahan. Wow, dadanya bidang. Wow. Tapi kenapa juga Allah ciptakan orang yang jelek macam saya begini ya Rasul? Kenapa Allah ciptakan ada manusia yang kaya raya, duitnya banyak, manis? Tapi kenapa Allah ciptakan ada orang yang semacam dagu, miskin, alang kepala? Tadi bilang Allah tuh adil. Allah nggak mandang siapa yang kaya, siapa yang miskin. Allah nggak ngelihat mana yang cakep, mana yang jelek. Yang Allah nilai, yang Allah lihat adalah hati dan amal. Disinilah punya hadis sebagai historical background, sebagai asbabul wurud yang melatar belakangnya hadis. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila ahsabikum wala ila amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak mandang itu semua. Allah nggak mandang cakap apa enggaknya. Allah nggak mandang muka. Allah nggak mandang itu bersihnya. Allah nggak pandang banyak duit apa miskin. Enggak. Yang Allah pandang itu di dalam kehidupan manusia adalah hati dan amalan. Hati dan saat tahu tapi dia mau uji coba. Oh begitu ya Rasul. Iya. Allah nggak pandang jelek cakepnya orang, nggak pandang kaya atau miskinnya orang. Lihat amalannya, hatinya yang dilihat. Oh, tapi begini ya Rasul, kenapa ya saya dengan teman-teman setangkatan, seumur saya ketinggalan nih. Cuma saya atuh-atuhnya dilalui senjo yang belum dapat jodoh. Yang lain udah punya anak 2, 3. Jangan lagi orang demenin, orang lirik aja perempuan nggak ada yang saya ini gimana ya? Pak, ente mau kayak teman-teman? Siapa yang nggak mau kawin berumah tangga punya anak ya Rasul? Oh, ente mau kawin juga? Udah punya pilihan belum? Sudah ya Rasul. Sudah, benar. Siapa pilihan ente? Namanya Atiqah. Atiqah disebut wanita yang paling cantik kita sejazirah Arab. Cantik alang kepala, matanya jeli, bulu mata lentik, alis mata, masya Allah, bak bulan sakit sebut berkiring, bibirnya merah delima, pipinya bahtau pilayang, rambut higang lenggam menjulur sampai ibu, lehernya jenjang kemak. Aduh, susah disebut lagi. Baru ayo ting-ting aja sini. Maaf ya Pak ya, tua-tua ini anak-anak muda ini sudah hiburan malam minggu ya, supaya ada senyum-senyumnya dikit. Atiqah, betul ya Rasul. Ente kenal kan Atiqah? Pemuda yang mana tidak kenal dengan Atiqah yang cantik jelita? Oh, ente kenal juga kan? Atiqah kenal ente? Itu masalahnya. Pak. Begitu kan? Itu kepengen. Betul ya Rasul. Disinilah tingkat akurasi hadis. Allah tidak pandang siapa itu orang yang jelek atau tampan, kaya atau miskin. Nabi bilang, kalau memang ente serius, ente datengin aja ke sono ke rumahnya Atiqah. Nanti ketemuin babenya. Oh begitu ya Rasul? Ya, bilang engkau aku kirim sebagai utusanku, dan bilang sama ayahnya aku berkirim salam untuk meminang anak gadisnya untukmu
ya Sa'ad. Sa'ad dibingung juga. Iya pengen, gitu. Berangkatlah Sa'ad ke rumah Atikah di Benteng Dalam. Ya maaf nih dakwah ya. Sampai depan rumah salam greeting. Assalamualaikum. Yang di dalam jawab pelan, waalaikumsalam. Suaranya kayak sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dia Sa'ad? Buka hordeng. Tuh enggak. Orang jelek, miskin datang, orang males. Assalamualaikum Bapak, saya diutus oleh Rasul datang kemari. Rasul berkirim salam untuk Bapak. Mendengar Rasul yang utus, mendengar Rasul berkirim salam, lompat yang punya rumah. Rasul yang kirim dia kemari. Buka pintu. Saat inti dikirim sama Rasul kemari. Iya Bapak. Fadhal, kami yang please. Kamu yang please. Silakan masuk. Duduk. Gelisah. Pas ngitung nih. Diterima enggak? Ya Sa'ad, apa benar engkau diutus datang kemari untuk Rasul? Benar Bapak. Apa benar Rasul berkirim salam untukku? Benar Bapak. Alhamdulillah, Rasul berkirim salam. Bagaimana tidak mulia seseorang? Alhamdulillah. Apa salah Nabi buat aneh-aneh? Kata bapaknya Atikah, Bapak Rasul berkirim salam bahwa Rasul meminang anak gadis Bapak yang bernama Atikah. Rasul melamar anak gadisku. Alhamdulillah. Bener. Betul Bapak. Buat Rasul? Bukan. Buat siapa? Buat saya Bapak. Buat ente di simpang jalan yang meminang Rasul sulit untuk menolak, tapi peruntukannya buat Sa'ad juga sulit untuk diterima. Gimana? Wah, anaknya putih bersih bulan. Buat si Sa'ad yang tampangnya perang. Gimana nih? Mulai cari-cari alasan nih Bapak buat nolak. Kata bapaknya, ya Allah, siapa sih yang nolak penangan Rasul? Tapi begini anak-anak Atikah kan masih kelas 2 aliyah, belum lulus sekolah aliyah. Katanya sih nanti mau lanjutin lagi kuliah, bahkan bukan cuma S1 mau S2. Mulai saatnya yang miskin yang tampangnya jelek halus perasaannya Pak tipis. Ya pengen bensin urusan. Pak, penolakan halus. Baik kalau begitu, saya akan lapor kepada Rasul. Lompat Sa'ad keluar dari rumah bersamaan dengan lompat Atikah keluar dari kamar. Di kamar rupanya di balik hordeng jendela dia mencuri-curi dengar Atikah. Dia tahu persis bahwa dirinya dilamar oleh Rasul. Atikah langsung protes bapaknya. Babe, kenapa jadi begitu Babe? Apapun pilihan Nabi terbaik buat kita Babe, kenapa Babe tolak? Aku
anakmu menerima lamaran Rasul walaupun buat saat. Istighfar tepuk jidat babeni. Astagfirullah. Bener juga. Cepat susul sebelum saat lapor kepada Rasul. Lari lagi babeni. Sampai di rumah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Rasul. Inti kok datang ini? Saya nggak bareng-bareng. Tidak ya Rasul, biasa duluan datang kemari. Sementara kami keluarga rapat kilat untuk menentukan kapan hari terbaik akad nikah Atikah dengan Sa'ad. Kata Nabi bilang, oh kalau memang begitu, perkara yang baik lebih cepat lebih baik. Besok hari Jumat akad nikah. Oh begitu ya Rasul? Iya kata Nabi. Saat mesem, orang jelek mesem cakep juga. La haula wala quwwata illa billah. Orang jelek mesem cakep. Biar orang ganteng cakep ala kepala, kalau merengut udah gak enak. Lagi kalau merengut bacotnya kayak si Ahok tuh gitu. Mestinya lagi ngomong itu popolin cabe itu. La haula wala quwwata. Terusin. Ini belum apa-apa nih. Terusin aja. Belum apa-apa. Baru pembukaan. Tuh udah datang lagi. Langsung saya genjot. Apa gimana nih? Saya tunggu dulu atau datang atau saya terus ngomong? Habib kali. Wallahu a'lam. Itu ada iring-iringan begitu. Biarkan dulu yang tetap. Jangan di belakang lagi itu. أهلا وسهلا يا حبيبنا المحبوب. تفضلوا تفضلوا. Lanjut. Baik. Jadi Bapak, setelah itu Rasul bilang, ya Sa'ad, siap-siaplah besok Anda mau kawin. Sudah pada tentu pernikahan perlu modal, perlu biaya. Berapa uang tabungan inti di bank BNI? Saat bilang, ya Rasul, jangan lagi seperak atusen enggak. Oh, tahu atusen? Jangan lagi seperak sesen ya, saking miskinnya. Oh gitu kan. Lantas kira-kira mahalnya nih emas berapa gram ya? 50 gram ke 100 gram. Ya maksud emas besi putih buat aku tabungan. Baik ya. Kalau begitu segera inti cari anggaran untuk biaya akad nikah inti. Datanglah kepada sahabat-sahabat kita. Diutus Sa'ad untuk jumpa kepada para sahabat. Disebut oleh Rasul sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah. Siapa lagi itu? Disebut 7 orang sahabat kaya raya. Kata Rasul bilang, salah. Aku minta biaya untuk pernikahan engkau ya Sa'ad. Keliling Sa'ad ngedarin list. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sahabat Nabi yang minta, sahabat Rasul yang kirim salam minta anggaran. Baik banyak-banyak.
kita maulid ngedarin les pada pelit-pelit kok neken kebuli men semangat banget pada kira kumpul dada seabrak-abrak kata orang Betawi lapor saksi Rasul. Alhamdulillah inti PKK inti gunain inti belanjain untuk perlengkapan akad nikahmu ya saat belanjalah kau belanja saat Hamin 2 hari Jumat Pak Hamin 2 shopping bawa duit yang banyak belanjanya langsung ke mall Kokas kolong kasur beli dasi, beli jas, beli sapu tangan, beli tiba-tiba masih banyak yang perlu dibeli. Terdengar suara genderang perang, terompet melengking tinggi. Kaget saat alat kepala nengok keluar asap pengepul, nanya, Pak ada apa no di sono? Di benteng dalam ada perang umat Islam diserang oleh orang kafir dari pancoran. Ini bahasa dakwah ya, bahasa dakwah. Oh ya, jadi Islam dan umat Islam sedang diserang oleh orang kafir. Betul. Ditengok lagi oleh sahabat, kepulan asap seolah-olah lambaian tangan dari kejauhan. Ya Sa'ad, cepat kemari ya Sa'ad, kalau betul kau cinta Allah, bela Islam lagi diserang oleh orang kafir. Ya Sa'ad, kalau betul kau cinta kepada Rasul, cepat datang bela umat Islam yang sedang dilawan oleh orang kafir. Pak, gak pikir panjang saat semua perlengkapan yang udah dibeli ditukar-tukerin Pak. Tukar baju besi, tukar panah, tukar pedang, tukar perlengkapan sampai terakhir dengan biaya anggaran yang amat sangat tinggi dan mahal, beli kuda perang langsung di situ Pak. Dia pakai semua, lompat ke punggung kuda, teriak, ya Allah Akbar, dikebah langsung lari, nerobos ke kancah peperangan. Disitulah saat bila Allah bela Islam, disitulah saat yang cinta Rasul bela umat Islam. Begitu terampil tangannya memainkan pedang, sekian banyak putus leher musuh ditebas pedangnya saat. Cerita ringkas Habibku didatang, menang cemerlang. Alhamdulillah. Ada juga yang jadi korban di pihak umat Islam mati syahid. Dikumpulin menannya, dikumpulin di pojokan kejauhan sana. Tersisa ada satu orang yang sedang mengerang-ngerang. Ada satu orang yang lagi meringis kesakitan. Allah. Nabi sampai dekat jarak 2 meter kelihatan tertelungkup. Pundaknya ada bekas tebasan pedang, kelihatan kulitnya hitam. Nabi kaget, ini kulit sangat nih. Kok ada di sini? Kan bukan. Diangkat, digendong, dipangku oleh Rasulullah. Dipangku oleh Rasulullah. Napas tinggal satu-satu, terlalu banyak darah keluar, bersifat bertuah. Sekujur tubuh sangat perang membela Allah dan Rasul, membela Islam dan umat Islam. Tinggal satu-satu napas saat. Allah. Rasul pandang, dipandang dengan pandangan mesra oleh Rasul. Di pangkuannya Rasul pandang.
Rasul menetiskan air mata, satu persatu membasahi pipi, menangis. Rasul menangis. Kemudian Nabi senyum cantik, sedikit puas memandang saat. Gak berapa lama melengos, lewat saat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Selesai pemakaman, ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ketika satu-satu nafas saat di tenggorokan, ketika satu-satu kalimatullah disebutkan, Allah, Allah, kau pandang wajah saat, kenapa bercucuran air mata, kenapa sedih alat kepala meroman muka Tuhan Paduka? Nabi bilang, ya Allah, siapa yang gak ngenes? Siapa yang gak ngenes? Siapa yang gak kesian? Sejak lahir gak pernah senang hidupnya. Kakeknya miskin, bapaknya miskin, hidup di rumah tangga miskin, sampai remaja miskin, tampangnya jelek, gak pernah senang. Saat, ya Allah, Nabi menangis. Lantas kenapa engkau tertawa senyum manis? Ya, ketika itu saat-saat nafas terakhir, turun malaikat menjemput ruh saat. Bukan cuma malaikat ribuan, tapi juga bidadari surga turun ke permukaan bumi menjemput mujahid Allah. Bidadari turun. Saking banyak bidadari, Musa bakoh pengen cepat-cepatan. Satu bidadari ada yang tersebak gaunnya, gamisnya ada yang terang. Kelihatan betis sang bidadari putih alam kepalang, susah disifatkan. Rasul melengos, kata Nabi bilang, miliknya saat. Ya Allah, saat tidak dapat bidadari dunia, tapi Allah ganti dengan ribuan bidadari surga. Saat aslam. Hai pemuda, siapa di antara anda yang cinta kepada Rasul mau berjuang seperti saat? Bela Allah, bela Islam, bela Rasul, bela Islam. Ijah. Tapi sekarang perang nggak pakai pedang, inti. Betul. Nggak pakai pedang lagi. Zaman kuno kalau itu orang menteng dalam pakai nggak sampai ngasang golok, mau balai aja palingnya Ahok anda. Ahok kuat bukan cuma satpol PP, polisi ngiring dia. Betul. Ahok ini jadi apaan tuh Ahok di negeri kita nih? Kok jadi juragan banget ya? Perang sekarang adalah perang politik, perang ekonomi, perang budaya, perang. Ini disebutkan oleh Rasulullah. Laisal jihadu ayyadriba ar-rajulu bisayfihi fi sabilillahi ta'ala, walakinnal jihad man 'ala walidayhi wa man 'ala waladahu wa man 'ala nafsahu fakaffaha 'an nas fa huwa fi jihadin. Ini perang ekonomi. Maliyah, al-iqtisadiyah. Tapi yang besok kita ini bulan Februari, perangnya perang politik, cari pemimpin. Betul? Maaf, saya ringkasin aja. Mestinya banyak lagi nih, terus terang aja. Banyak lagi nih urusan. Besok ini perang gitu nih. Sekarang aja juga perang. Yang terasa terusuk, ada orang bawa duit 300.000, besok jadi Ahok ya. Ada nggak yang di sini? Ada nggak? Maaf, inti plotokin, inti tangkap, perlu gaplokin aja deh. Bener Pak? Kalau mengadukan, Ustaz bagaimana mau takut, gimana mau gaplokin? Anak Ustaz yang begitu, gaplokin. Musuh kita itu.
Maaf agak sedikit kasar saya ngomong, walaupun mesti ada cara yang halus. Agak kemalaman ngomong, udah diri itu. Jadi besok tolong menangkan Islam di dalam pilkada, insya hasil cinta kepada Allah dan Rasul, hasil kita maulid, jangan maulid. Tapi giliran perang politik nggak bela Allah, nggak bela Rasul, nggak bela Islam, nggak bela umat Islam. Salah kita. Bener itu tambah getol selawatannya di Nurul Ilmi, tambah getol ngajinya tetap nih ulama. Maaf kalau cara bicara panjang nih, majelis ulama lagi ditembak. Ada pembunuhan karakter majelis ulama, betul? Kalau saya ngomong banyak terus terang aja materi saya cukupi saja. Tolong besok pilih calon-calon kita, calon gubernur kita yang berpihak kepada Islam dan umat. Satu wacana kemarin sudah selesai, asal jangan pilih Ahok. Ya, haram pilih Ahok. Siapa orang yang memilih pemimpin kafir adalah kafir berdasarkan surah Al-Maidah. Betul? Yang kedua, jangan sekali-kali ada di antara kita, hai umat Islam yang ada di Menteng Dalam, ente jadi golput, nggak mau pilih. Dengan gue jalan-jalan sama ibu-ibu majelis taklim, gue nggak mau deh, maaf. Orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya untuk Islam dan umat Islam sesungguhnya adalah musuh Islam yang terselinap. Faham? Pak, tolong sampingin bini kita. Bu, tolong ngomong sama anak-anak kita, ngomong sama anak ponakan, ngomong sama tetangga. Jangan sampai ada yang golput. Allah perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Dan banyak lagi dari ayat maupun hadis tentang ini. Bersatu padu untuk Islam dan umat Islam. Jangan ada yang gak peduli. Siapa orang yang tidak peduli dengan perjuangan Islam dan umat Islam, sungguh dia bukan orang Islam dan bukan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas besok siapa Ustaz? Tinggal dua nih, gitu kan? Kata orang katanya yang mana aja boleh, pokoknya Islam. Jangan begitu. Betul yang kalau kita pilih orang Islam kalau berdamping dengan orang kafir. Kalau udah pendampingnya Islam sama Islam bukan asal Islam. Cari orang Islam yang betul-betul mantap imannya untuk orang Islam dan umat Islam. Nggak boleh. Saya bilang saya udah kenal sama pejabat, namanya doang Islam. Dengar nggak berita sekian banyak umat datang ke istana ditinggalin Jokowi? Dengar nggak? Apa pantas orang Islam ninggalin ulama datang menemui dia? Pantas. Kenal yang namanya Jenderal Tito Karnavian. Kalau orang ditembak-tembakin, baru tersangka tangkap. Orang-orang Islam. Tapi kenapa kalau Ahok kok nggak mau ditangkap-tangkap? Apa kita kepengen pejabatnya yang cuma menang Islam doang? Al-Islam dikatakan la yamgal Islam illa ismuh walal Quran illa rasmuh. Islam cuma menang nama doang, Quran cuma gambar doang. Sekarang kita nggak main lagi 1 dan 3. Pilih yang paling cakep keimanan dan keislamannya untuk orang-orang Islam besok. Amin. Jangan asal pilih. Bapak mau tahu siapa yang Bapak mesti pilih untuk Islam dan umat Islam? Silakan datang ke kampung Melayu, ke rumah saya. Akan saya jelaskan. Bawa kambing 7 yang hitam. Pilih yang paling besar keilmuannya, yang paling banyak pengaruhnya. 1 sama 3 banyakkan mana? 1 sama 3 banyakkan mana? Malam ada tes. Habib Fadlis malam tes 1 3 3 3 3 3 3. Baik tes 1 3 3 3 3 pokoknya pilih 3. Insya. Siapa yang 3?
Siapa yang tidak? Hai para ustaz, kalau Anda benar-benar ustaz dan tidak mengerti tentang politik, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Coba tolong tanya kepada ahli politik yang benar-benar ngerti. Hai ustaz, kalau Anda sudah ngerti politik, yang mana tujuan Anda? Nanti kalau ada umat bertanya, tolong jelaskan nomor 3 lebih baik ketimbang yang lainnya. Maaf, saya bisa diajak diskusi dalam hal ini. Dari kecil saya udah belajar tentang politik sampai gini hari. Nanti insya Allah di Menteng Dalam Kecamatan Tobat menang Anies Baswedan. Amin. Amin. Kok kurang sih? Mudah-mudahan menang Anies Baswedan. Amin. Gitu dong. Maaf deh, ente yang milih Agus. Ane bukan nggak setuju dengan Agus, tapi dalam hal ini ane pilih Anies begitu doang. Siapa Agus? Orang baik, tapi lebih baik Anies. Cakep, lebih cakep. Ya udah. Ya, saya bisa urai terus. Presiden dari yang pertama sampai yang sekarang bisa saya urai. Jokowi hasil SBY terlalu banyak merugikan Islam dan umat Islam. Terlalu banyak. Maaf. Saya bisa diskus kalau memang dia akan diskus. Ini yang Bapak saya sampaikan, ada Habib, ada lagi. Mohon maaf ya. Saya lagi kurang sehat dari kemarin seminggu ini, semalam di rumahnya Ustaz Zaki. Begitu juga doakan lagi dari pagi, subuh, siang, terus sampai besok. Ada 2 Roma Irama besok. Undang lagi untuk partai beliau yang akan datang 2019. DPP PKS ngundang saya lagi besok. Ustaz orang PKS bukan, saya orang Islam. Di mana saja ada perjuangan Islam, di situ saya hadir. Ya Pak. Saya bukan orang PKS, bukan orang P3, bukan orang apalagi orang PDI. No. Na'udzubillah min dzalik. Perlu banyak darah di sana. La haula. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Nanti saya mohon pamit langsung, mau istirahat. Besok subuh ada lagi dan lain-lain. Ya sampai malam. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.